Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik, yang menyertai dan menopang kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang agung, yang mulia, yang kudus, yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang Tuhan selalu limpahkan untuk kami. Kebaikan-Mu yang tidak ada habisnya, yang tidak dapat dinilai dengan keadaan kami. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar mengerti dan mentaati akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 8, ayat yang ketiga sampai keempat. Tertulis demikian. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota Jakarta dan sekitarnya, biasanya sangat sulit untuk melihat bintang-bintang yang ada di langit, sehingga kita kurang merasa kagum akan situasi langit di malam hari. Penyebab sulitnya melihat keindahan bulan dan jutaan bintang di Jakarta, salah satunya adalah karena polusi cahaya yang terjadi. Banyaknya lampu di berbagai gedung dan tempat, juga lampu kendaraan, membuat keberadaan bintang-bintang menjadi tersamar. Selain polusi cahaya, polusi udara juga membuat keindahan alam ini menjadi terhalang untuk dilihat mata. Tapi di daerah pedesaan yang jauh dari kepadatan penduduk dan keramaian, biasanya keindahan bintang dan galaksi di langit dapat dilihat mata dan membuat kita kagum akan karya, ciptaan, dan keagungan Tuhan. Beberapa tempat terbaik di Indonesia untuk melihat keindahan langit yang bertabur bintang, di antaranya adalah Gunung Bromo, Kawah Ijen di Banyuwangi, Pulau Lengkuas di Bangka Belitung, atau di Desa Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Kembali kita perhatikan Mazmur 8 ayat 3-4 ini. Di situ tertulis, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Dan lebih lanjut di ayat yang berikutnya, ayat 5 dan 6, di situ pemazmur mengatakan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Daud memuji dan memuliakan Tuhan, menyadari akan kebesaran Tuhan, dengan melihat akan keajaiban ciptaan Tuhan. Ketika Daud memandang ke langit di malam hari, dia melihat ada begitu banyak, tak terhitung jumlah bintang yang terlihat oleh matanya. Dan bukan hanya bintang, situasi alam di langit di malam hari begitu menakjubkan dirinya. Dan ketika melihat itu, Daud merasa begitu kecil di hadapan Tuhan, dan begitu kecil pula dibandingkan dengan alam semesta yang ada. Daud bertanya, apakah manusia sehingga Tuhan mengingatnya dan mengindahkannya? Betapa Tuhan itu baik, memberikan kemuliaan kepada kita manusia. Dia menciptakan kita menurut gambarnya, membuat kita hampir sama dengan Dia. Kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, dan kita diberi kuasa atas segala yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita begitu kecil, tapi diberikan amanat oleh Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada kita
untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberikan amanat, tanggung jawab buat saudara dan saya, tugas untuk kita jalani selama kita ada di dunia ini. Tuhan menjadikan saudara dan saya pengelola atas semua yang Tuhan percayakan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup kita dengan sikap hati yang benar, menyadari betapa Tuhan mempercayakan kepada kita tugas dan tanggung jawab yang begitu besar untuk kita lakukan selama kita hidup. Jangan sia-siakan tugas dan kepercayaan dari Tuhan. Pakai kemampuan kita, waktu, karunia, talenta yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk kasih karunia-Mu. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Sekalipun kami begitu kecil dibandingkan alam ciptaan-Mu, semesta yang Tuhan jadikan, tapi Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau rela datang untuk berkorban bagi kami, mengangkat kami dari kekelaman dosa. Engkau membenarkan dan menyucikan kami, menjadikan kami ciptaan baru, menganugerahi kami kemuliaan dan hormat. Terima kasih untuk kasih karunia dan kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur juga untuk tugas tanggung jawab, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami kerjakan selama kami hidup di bumi ini. Tolong kami Tuhan untuk menunaikan setiap tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Pimpin kami dan sertai kami, jadi berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, biarlah mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan saat ini, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Kami percaya Tuhan menolong kami dan menjadikan kami pemenang-pemenang dalam segala perkara. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.